Mari kita akan persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita mau naikkan syukur kita kepada Bapa kita. Bapa, kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur selama seminggu ini Tuhan. Tidak pernah kami tidak merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami kebaikan pertolongan Tuhan. Sebab itu kami datang, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau membawa persembahan yang terbaik dari hati kami lewat pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Bertatalah Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami mau bersyukur Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
Sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat suara kita mau sembah Tuhan. Lebih lagi sembah Dia Tuhan yang telah menolong kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang memberikan segala hal yang luar biasa dalam hidup kita. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, sebab Engkau yang berdaulat mengatasi bumi, mengatasi segalanya Tuhan. Sebab Engkau yang mengatasi segalanya Tuhan. Oh, Engkau yang mengatasi. Tuhan, kami mau lebih lagi mengangkat suara kami. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Tinggikan. Mari jemaat katakan dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Mengatasi sebab kebesaran-Mu Tuhan. Yang mengatasi bumi. Mari lebih lagi katakan. Mari jemaat lebih lagi katakan, oh tinggikan. Mengatasi kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi. Kami mau katakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu
Tuhan mengatasi bumi. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan yang mengatasi segala sesuatu, yang mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami adalah orang-orang yang sungguh mau bersyukur dan bersuka cita, karena kami diberikan kesempatan untuk menyembah dan memuji Engkau. Pada hari ini Tuhan, kami mau menari, kami mau bersuka cita, kami mau bermazmur bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya sebab Dialah Tuhan yang kita sembah adalah gunung, batu, dan penolong kita. Amin saudara. Mari kita mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Katakan, menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Sebab apa saudara? Selalu di jalanku. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang semuanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari lebih lagi kita mau bersuka cita buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Sebab kuasanya sembunyi di dalamku. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, kami percaya Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang semuanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kami percaya Tuhan, sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang setia pada janjinya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, kami percaya Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang semuanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, semesta alam semesta alam sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang
tidak perlu ragu dan tidak perlu takut, sebab Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Benar saudara? Amin saudara. Siapa Tuhan yang benar? Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Katakan, dahulu sekarang selamanya, sebab janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari lebih lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Katakan, Alfa dan sebab Omega, dialah awal dan awal akhir. dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta sekali lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan persembahan kita. Dan kita akan menaikkan pujian ini. Bila pujian ini mengalir dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Amin. Melalui pujian dengan segenap hati katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik. Amin. Kami mau bawa Tuhan di hadapan tatamu. Oh Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. mari sama-sama kita mau angkat persembahan kita. Bapak, kami mau mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Apa yang menjadi milik kami, itulah yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau membawa persembahan, komitmen persepuluhan kami. Kami mau taburkan ke dalam gereja Tuhan di tempat ini. Pakailah Tuhan setiap persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah sudah
memberkati hidup kami dan menjamin hidup kami. Sebab itu dengan segenap hati kami membawa persembahan ini dengan penuh rasa syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku Takkan pernah ku selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Bila ini menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang memimpin langkah kami. Terima kasih Bapa. Bila Engkau tak besertaku, Katakan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin langkahku, Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. mari nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. katakan bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tak akan tak bersamaku, ku tak mau berjalan. ku perlu Tuhan, Ku perlu Tuhan,
langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Tuhan. Marilah lagi nyatakan. Bila Engkau Saya undang hambanya Pendeta Thomas. sertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami rindu supaya Tuhan memimpin langkah kami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami. Melalui Roh Kudus kami boleh mengerti firman-Mu pada hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami ingin supaya kami ada semangat, supaya kami benar-benar menjadi pejuang-pejuang di dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tuntun kami melalui firman-Mu ini, dan juga berkati anak-anak kami yang juga akan beribadah di tempat yang lain. Tuhan sertai, Tuhan memberkati guru yang membimbing. Kami rindu anak ini terus bertumbuh, mereka akan semakin besar, akan terus sehat, mereka akan semakin pintar, mengasihi Tuhan, mengasihi kedua orang tua mereka, dan bahkan satu saat mereka percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Bapak, tema pada bulan Agustus ini adalah mengenai kemerdekaan di dalam Kristus. Saya melihat ketiga adik-adik kita ini, ada Joel, ada Erika, ada Eli. Mereka adalah anak-anak muda yang tekun ya. Mereka belajar, dan mereka semuanya diberkati Tuhan. Mereka mendapatkan kebaikan Tuhan dalam pendidikan mereka. Joel dan juga Erika mendapatkan beasiswa, bersyukur. Dan saya mengharapkan Eli juga mendapatkan beasiswa nanti Eli ya. Amin ya. Saya percaya kalau Eli akan terus mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong Eli. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat ini kita sedang mempersiapkan diri bangsa kita untuk memperingati kemerdekaannya yang ke-79. Berarti sudah 79 tahun bangsa kita merdeka. Kita perlu bersyukur, ada banyak sekali pejuang-pejuang, baik pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaannya. Ada Bung Tomo,
ada Jenderal Sudirman, dan banyak sekali pejuang-pejuang yang merebutkan kemerdekaan kita. Tetapi juga ada pejuang-pejuang dalam mengisi kemerdekaan sehingga bangsa kita maju dan sampai seperti ini. Tapi juga tidak dapat dipungkiri ada banyak pergumulan, tantangan yang masih dihadapi bangsa kita. Ada masih ketimpangan dalam hukum. Sampai sekarang masih sangat sulit bagi orang Kristen untuk memiliki tempat ibadah, untuk membangun. Walaupun peraturannya diubah berkali-kali dan itu semakin gampang, tapi faktanya di lapangan masih sangat sulit. Kita berdoakan itu. Kita melihat ada banyak sekali dalam masalah ekonomi, sangat sulit mendapatkan pekerjaan, sangat sulit mendapatkan pendidikan yang murah, dan banyak sekali. Dan juga ada banyak sekali koruptor yang membuat kita menjadi miskin. Itu menjadi tantangan-tantangan yang harus kita doakan sebagai pengikut Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya tantangan ke depan itu masih sangat besar. Jadi kita nggak usah mencari ramalan bagaimana tahun depan, tantangan apa yang terjadi. Percaya bahwa semakin tahun tantangannya semakin besar. Itu mesti, nggak usah dicari-cari ramalan. Tapi saya percaya setiap tahun semakin tahun bertambah semakin besar tantangannya. Tapi yang menjadi masalah bukan tantangan yang besar, tapi bagaimana kita bisa berjuang, bagaimana kita bisa menghadapi semua tantangan itu, bagaimana kita bisa memiliki karakter seorang pejuang yang tangguh sehingga dapat mengatasi setiap tantangan. Nah, seperti firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita akan buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama dalam beberapa ayat ini. Kita mulai. Inilah namanya para pahlawan yang mengiringi Daud: Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo, anak seorang Ahoini, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Ahari, ketiga orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudaraku, kita melihat, kita tahu bahwa Daud itu seorang raja dan mempunyai banyak panglima-panglima perang. Mempunyai banyak pahlawan-pahlawan yang handal di dalam peperangan. Tetapi ada 3 yang sangat luar biasa yang disebut sedang dengan istilah Triwira. 3 perwira yang menjadi pejuang yang tangguh bagi kerajaan di mana Daud menjadi raja. Lalu kita akan belajar bagaimana
perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Triwira Daud ini, saudaraku, kita melihat yang pertama, kita akan melihat tokoh yang luar biasa. Dan ini gambar tentang Triwira, artinya 3 pahlawan Raja Daud yang sangat luar biasa. Dan satu persatu kita akan lihat bagaimana yang dikatakan yang pertama itu adalah yang disebut di dalam firman Tuhan ini tentang isi Baal. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, isi Baal, orang Hamoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Saudara, isi Baal merupakan tokoh yang luar biasa di dalam pertempuran. Dia orang yang sangat-sangat ulet di dalam peperangan. Dikatakan dia mengalahkan 800 orang sendirian. Saya bisa membayangkan bagaimana mungkin ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana satu orang bisa mengalahkan 800 orang. Tetapi inilah yang akan firman Tuhan. Bahwa isi Baal membunuh, mengalahkan 800 orang dengan tombaknya. Kita bisa membayangkan bagaimana kegagahan, kekuatan seorang yang bernama dengan isi Baal ini. Ada tafsiran yang mengatakan mengapa dia bisa menang atas 800 orang. Jadi dia sangat ulet. Dia mencari tempat yang sungguh-sungguh strategi perang yang luar biasa. Dia nggak mungkin berhadapan dengan 800 orang sekaligus. Dengan cara apapun pasti akan mati. Nggak mungkin. Dia terus mencari cara. Membuat strategi bagaimana supaya dia bisa mengalahkan itu. Dia melihat ada di antara 2 bukit itu, di antara 2 gunung itu, ada celah yang sangat sempit. Jadi celah itu hanya bisa dilewati oleh 1 orang saja. Dan rupa-rupanya isi Baal di sana dan menantang orang-orang itu. Dan satu persatu tentara Filistin itu melewati celah itu. Dan begitu lewat di ujungnya langsung ditombak mati. Orang kedua lewat ditombak terus sampai 800 orang. Semuanya mati. Nah, dari isi Baal kita bisa belajar tentang keuletannya. Saudaraku, keulatan merupakan salah satu kunci keberhasilan seseorang. Bukan hanya orang yang pintar, tapi orang yang ulet ini sangat menentukan keberhasilan. Saya melihat di dalam isi Baal ini sangat ulet. Dia begitu tidak menyerah. Dia tidak begitu putus asa. Dia akan terus mencari cara. Dia akan terus berusaha bagaimana supaya dia memenangkan, memiliki strategi dalam perang ini. Dan dia berhasil mengalahkan 800 orang ini. Bapak Ibu, ada beberapa tokoh yang kita kenal. Yaitu yang pertama kita akan belajar. Tokoh yang terkenal itu adalah Thomas Alva Edison. Dia mengalami ribuan kegagalan. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami kegagalan berapa. Tapi Thomas Alva Edison ini mengalami ribuan gagal sebelum dia berhasil menemukan lampu pijar. Mencoba satu gagal, membuat percobaan lagi gagal lagi, ketiga, keempat, ke-100, ke-200, dan seterusnya sampai ribuan gagal. Dia nggak putus asa. Itu sebabnya dia memiliki ulet, dia sangat ulet. Dia tidak gampang menyerah. Dia pantang menyerah. Sebelum berhasil, dia akan coba terus. Dan akhirnya dia berhasil menemukan lampu pijar yang sangat berguna sampai dalam kehidupan kita pada hari ini. Yang kedua, ada tokoh lain yang kita juga kenal, Abraham Lincoln. Kita melihat bagaimana dia memiliki segudang daftar kegagalan. Saya bisa membuatkan bagi saudara. Di sini kita lihat dia gagal dalam bisnisnya, hancur. Tahun 1832 gagal pemilihan dalam wakil rakyat. 1834 gagal lagi
dalam perdagangan, dalam bisnisnya. Nggak putus asa. 1835 dia mengalami masalah karena istrinya sakit ingatan dan akhirnya istrinya pun meninggal. 1835 dia gagal meraih kursi di parlemen. 1843 dan 46 gagal memperoleh kursi di Kongres. 1849 gagal terpilih menjadi Menteri Pertahanan. 1856 gagal merebut kursi Senat. 1856 juga gagal sebagai calon wakil presiden. 1858 gagal lagi merebut kursi Senat. Jadwal daftar kegagalan yang luar biasa yang tidak putus asa. Dan pada akhirnya 1860 berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16 karena ulet, karena tidak putus asa, karena tidak takut kegagalan dan terus mencoba dan akhirnya menjadi seorang yang berhasil. Salah satu presiden yang sangat disegani di Amerika karena keuletannya. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan juga ada seorang tokoh yang sangat ulet. Kita melihat bagaimana dengan Rasul Paulus. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjelih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Kita melihat bagaimana kegigihan, bagaimana keuletan seorang Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil. Beda bidang. Tetapi kita melihat bagaimana Thomas Alva Edison yang sangat ulet, tidak putus asa. Dia berjuang terus sampai berhasil. Kita melihat bagaimana Abraham Lincoln juga berhasil, walaupun pernah gagal berkali-kali, tetapi akhirnya berhasil. Bagaimana juga Rasul Paulus, saya mau berkata kalau seandainya Paulus bukan seorang yang ulet, mungkin masih belum banyak gereja diberitakan. Masih banyak tempat yang belum mendengar Injil. Tapi karena keuletan Rasul Paulus, sehingga banyak orang memberitakan Injil, banyak orang belajar firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dengan daftar ini, saya membayangkan yang saya rangkum ini, Paulus mengalami penderitaan ini, misalkan kerap kali di penjara. Jadi bukan sekali, tapi kerap di penjara. Bukan karena maling, bukan karena korupsi, tapi di penjara karena memberitakan Injil. Tidak putus asa, ditangkap karena memberitakan Injil, dimasukkan penjara, dilarang, tapi tetap memberitakan Injil karena dia seorang yang ulet, yang gigih dalam memberitakan Injil. 5 kali disiksa, kerap kali didera di luar batas. Saya bayangkan disiksa itu sangat menyakitkan, didera mungkin lebih menyakitkan. Dilempari batu,
3 kali kalam kapal. Jadi kapalnya bukan kapal yang besar, tapi semacam kapal getek ini, sehingga ketika dihantam badai, kapal itu hancur. Dan Paulus bersaksi berkatung-katung di tengah lautan, semalaman. Di situ ada bahaya penyamun, di situ mengalami bahaya kelaparan, mengalami kedinginan, mengalami siksaan secara fisik, dan banyak lagi. Itu semuanya membuktikan bahwa Paulus adalah seorang yang sangat ulet, tidak mudah putus asa di dalam perjuangan hidupnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita menghadapi tantangan, kita harus ulet. Harus ulet. Tidak ada orang yang berhasil tanpa memiliki keuletan. Orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah gagal. Orang yang berhasil adalah orang yang pernah gagal. Mungkin berkali-kali gagal. Tetapi karena ulet, tidak mudah putus asa. Sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Saya percaya nanti Erika tinggal 1 semester Erika ya. Hah? Oh, setahun lagi ya. Setahun lagi mudah-mudahan Erika akan tetap di Pamulang. Tapi ya nggak apa-apa, kalau ditempatkan di luar kota ya puji Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya Erika itu juga orang yang ulet. Ulet. Bagaimana ketika minta didoakan, bagaimana ketika bergumul, mengurus di Poltek Kesehatan dan akan diterima di negeri. Bagaimana terus belajar, itu ulet. Saya melihat juga jual ulet juga jual itu. Saya melihat waktu anak masih kecil ini jual itu segini ya, kecil banget itu, kecil ini. Tapi sekarang luar biasa, bertumbuh luar biasa. Saya percaya nanti Eli juga betapa semangat, ulet belajar. 3 tahun berhasil. Amin. Saudara, dibutuhkan keuletan, kita semua harus ulet menghadapi masalah. Masalah boleh terjadi. Selama kita hidup pasti ada masalah. Tapi kalau kita ulet menghadapi masalah itu pasti ada mampu mengatasi, ada banyak contoh-contoh. Baik contoh-contoh dari para tokoh-tokoh di bangsa kita, tokoh-tokoh dari luar, tokoh-tokoh dari Alkitab, orang-orang yang berhasil itu karena mereka memiliki keuletan yang luar biasa. Tidak mudah putus asa. Nah, itulah yang dimiliki oleh salah satu pahlawan Daud yang bernama Esibaal. Dia adalah orang yang ulet di dalam menghadapi masalah. Yang kedua, kita melihat tokoh yang lain yaitu Eleazar. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Dan sesudah ia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahoi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Kita melihat tokoh yang kedua adalah yang bernama Eleazar. Pasukan Israel sudah mengundurkan diri. Mungkin mengaku kalah. Tapi kita melihat sosok yang luar biasa Eleazar. Dia menghadapi pasukan itu. Dia menghadapi dengan tombaknya, dengan pedangnya. Dikatakan firman Tuhan sampai mengalami kelelahan. Bayangkan mengenal sendiri, lelah banget saudara. Dikatakan sampai setelah membunuh semua musuhnya ini, melepaskan pedang dari tangannya nggak bisa. Sudah melekat gini.
nggak ada daya lagi. Saking lelahnya menghadapi sendirian. Pasukan Israel sudah mengundurkan diri, tapi Eleazar tetap berperang melawan semua musuh itu. Dikatakan sampai lelah. Tapi dia nggak menyerah. Dia bertahan. Yang luar biasa sangat dikatakan, saking lelahnya tidak bisa melepaskan pedangnya. Melekat tangannya pada pedang itu karena begitu lelahnya. Apa yang kita pelajari dari Eleazar? Dia seorang yang sangat disiplin. Saudaraku, orang-orang lain mengundurkan diri, tapi yang disiplin akan tetap saja tidak terpengaruh dengan orang lain. Walaupun sendiri dia tetap akan melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin karena dia memiliki sikap yang sangat disiplin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya bayangkan kalau Eleazar menyerah mungkin karena lelah itu. Saya lelah, saya kok sendirian itu ya. Lalu dia lepaskan pedangnya, mungkin dia akan mati. Mati. Kalau dia melihat teman-temannya, pasukan yang lain meninggalkan dia, mungkin dia akan mati juga dibunuh. Tapi dia seorang disiplin, dia menghadapi semuanya. Dia akan terus melakukan tugasnya sampai akhir, sampai selesai. Walaupun yang lain mengundurkan diri, tapi Eleazar tetap bertahan. Di Indonesia ini banyak sekali orang yang ikut-ikutan. Saudaraku, kita akan membuka bagaimana dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Paulus mengajarkan kita demikian, tetapi orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus mengatakan harus bisa menguasai diri. Jangan ikut-ikutan, tapi bisa punya prinsip, bisa menguasai diri. Dan dapat menguasai diri ini diperlukan suatu latihan. Perlu latihan supaya kita dapat menjadi menang. Kemarin saya ketemu dengan beberapa pendeta waktu melayat. Ada seorang pendeta Gereja Baptis yang melayani Gereja Baptis Bethlehem di Jakarta, meninggal masih muda, masih usia 48, sakit 2 hari, dirawat, kemudian kritis dan meninggal. Saya ketemu banyak pendeta, dulunya seperti saya dulunya, perutnya gendut gitu ya, dan mereka, di antara mereka sudah langsing gitu ya. Kalau saya tanyakan, saya bertanya, kok bisa langsing? Iya, saya disiplin. Disiplin apa? Pertama, disiplin makan. Saya kalau udah jam 6, udah stop, nggak makan lagi. Sama, saya juga punya prinsip, setelah jam 6 sore nggak makan lagi, tapi yang membedakan saya gagal. Saya kurang disiplin. Terus yang kedua apa? Saya jogging setiap pagi, sama. Saya juga olahraga, tapi gagal, nggak bisa setiap hari. Kadang 2 minggu sekali. Saudaraku, mereka berkata harus disiplin. Harus disiplin. Kita belajar firman Tuhan harus bisa menguasai diri. Perlu latihan. Perlu disiplin. Untuk segalanya kita perlu disiplin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita belajar dari istilah-istilah ini, dari kata disciple itu murid Yesus, disciple itu akar katanya itu disiplin, sama. Maksudnya apa? Seorang yang menjadi murid Yesus, kita saudara yang percaya Yesus harus disiplin.
Di dalam masalah usaha harus disiplin. Dalam masalah bisnis harus disiplin bagaimana mengelola keuangan. Dalam masalah studi belajar harus disiplin bagaimana supaya belajar terus-menerus secara rutin. Dalam masalah kesehatan harus disiplin bagaimana supaya kita menjaga supaya tetap disiplin mengendalikan keinginan-keinginan itu. Dalam pekerjaan harus disiplin. Semuanya dibutuhkan disiplin karena disiplin adalah salah satu kemudian kunci di dalam kita menghadapi tantangan. Perlu disiplin. Saya mengharapkan nanti Eli jauh dari papa mama tetap disiplin ya, belajar ya, Kak ya, belajar. Erika tetap belajar, tekun. Ya mungkin teman-teman kalian pergi main-main, wah mumpung jauh dari orang tua, mungkin bebas. Saya percaya Eli dan Joel akan tetap disiplin belajar. Ingat, orang tua kalian mendoakan, teman-teman gereja mendoakan supaya kalian tetap sukses. Walaupun jauh dari orang tua, tetap disiplin di dalam belajar. Kalau menghambur-hamburkan waktu, ikut-ikutan teman, mungkin akan terbengkalai. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa gagal karena kurang disiplin dalam menggunakan waktu yang ada. Saudaraku, kita perlu disiplin. Ada masalah, bagaimana kita melatih diri, bagaimana kita mengatur segalanya, supaya kita disiplin, bagaimana kita menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Eliezer adalah disiplin sekali. Kalau kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58, Rasul Paulus menasihatkan kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, dibutuhkan disiplin. Supaya rohani kita kuat, dibutuhkan disiplin. Bagaimana kita mengelola rohani? Seorang atlet lari, saya membaca salah satu biografinya, dia menjadi pemenang karena dia disiplin latihan, berlari terus setiap pagi latih. Dia nggak pernah ikut-ikutan yang lain, dia disiplin latihan terus. Sehingga akhirnya dia menjadi juara dalam olimpiade lari. Seorang bulu tangkis, atlet bulu tangkis, saya membaca minimal setiap hari latihan 8 jam. Tapi bayangkan, apa nggak capek? Setiap hari latihan tuh ngejar bulu ayam. Capek loh itu. Sana kemari latihan terus, 8 jam. Istirahat, makan. Sore latihan lagi. Istirahat lagi. Malam latihan lagi. Minimal mereka satu hari itu 8 jam wajib latihan. Hanya mengejar bulu ayam itu, coba. Apa enggak bosan itu? Kadang-kadang bosan saudaraku, ngejar bulu ayam, sana dikejar, sana dikejar. Tapi dia berkata harus latihan, harus disiplin latihan. Dan dalam pelatnas sangat ketat, sangat keras peraturannya. Jikalau enggak akan dicoret, dianggap gagal. Kita cuma membaca bagaimana pelatih sepak bola timnas Indonesia sangat disiplin. Kalau telat hitungan menit didenda uang. Kalau telat lama dicoret, dikeluarkan dari pelatnas. Sangat disiplin. Dan itu sebabnya mereka berhasil
Karena mereka adalah orang-orang yang sangat disiplin di dalam hidupnya. Mereka tidak ikut-ikutan. Mereka punya prinsip. Mereka tidak terpengaruh. Mereka fokus dalam hidupnya. Sehingga mereka bisa mengatasi, menjadi juara dalam bidangnya. Saya percaya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi masalah. Rasul Paulus mengajarkan pada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh waktu ada masalah. Paulus menasihati, berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Justru dalam masalah kita semakin teguh berdiri, berpijak. Kita menggunakan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Jangan goyah, jangan malas berdoa, jangan malas melayani Tuhan. Ini kunci yang Paulus berikan pada masalah kita, justru jangan goyah. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan mengabaikan doa. Jangan beralasan tidak melayani Tuhan. Justru pada saat ada masalah, Paulus mengatakan jangan teguh, tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang Kristen beralasan ketika ada masalah. Sudah mulai malas. Sudah mulai menyalahkan, wah karena waktu saya habis untuk ibadah. Wah karena waktu saya habis untuk sekolah minggu. Waktu saya habis untuk berdoa, jadi saya akan kurangi semua itu. Saya akan fokus bekerja. Malah hancur, saudaraku. Justru pada waktu kita ada masalah, ada tantangan, yang Paulus sarankan kita harus berdiri teguh. Artinya apa? Jangan terpengaruh. Tetap fokus. Tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Tetap fokus dalam berdoa. Tetap fokus dalam kita belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan ini, firman Tuhan yang telah kita baca itu akan mengingatkan kita, akan memberi motivasi kita, akan memberikan semangat kita. Tapi kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa dimotivasi? Karena pikiran kita tidak ada firman Tuhannya. Sehingga kita mudah terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang lain. Dan yang sangat bahaya, jikalau orang itu adalah orang yang tidak percaya Yesus, akan sangat merusak, mempengaruhi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih, belajar dari Panglima ini tentang pahlawan Daud ini. Yang pertama kita dari Esibaal. Kita belajar dari keuletan. Kita harus ulet. Jangan putus asa. Jangan pernah takut gagal. Jika saat ini belum mencapai hasil, terus mencoba, ingat. Thomas Alva Edison mengalami ribuan gagal sebelum berhasil. Kita lihat tokoh besar Abraham Lincoln. Bagaimana mereka juga belajar berkali-kali gagal dan akhirnya menjadi presiden Amerika yang ke-16. Itu diawali dari kegagalan karena ulet. Dan yang kedua adalah seorang pahlawan yang juga sangat luar penting di sini adalah yang bernama Eliezer. Seorang yang sangat disiplin, melatih diri sehingga dia menjadi orang yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Dan yang ketiga kita akan belajar di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-11 sampai 12. Dikatakan demikian. Sesudah itu Sama, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri di hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah
diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Yang ketiga yang disebut yaitu yang bernama sama. Bapak Ibu tahu dalam 2 Samuel pasal 23, 11-12 apa tugasnya sama apa? Tugas sama bukan menghadapi tentara Filistin, tidak. Tugasnya sederhana. Coba perhatikan apa tugasnya apa? Hanya mengawasi, menjaga sebidang tanah ladang penuh kasang merah. Tugasnya sederhana. Itu sebabnya anak buah sama melarikan diri. Ketika pasukan Filistin datang ke tanah itu, anak buah sama melarikan diri. Bukan, ya mungkin pertama takut. Tapi yang kedua merasa ini apa-apaan ini? Mengapa sama kamu mempertahankan tanah ini? Kamu akan mati sia-sia nanti. Mungkin anak buahnya berkata gini, sama kalau Eliezer mati dikenang, namanya besar karena kalah di dalam medan pertempuran. Kalau tugas kamu itu hanya menjaga tanah, sebidang tanah kebun kacang merah. Enggak dikenal nanti. Tapi kita melihat bagaimana sama tetap mempertahankan walaupun tugasnya hanya menjaga sebidang tanah yang ditanami kacang merah itu. Tugas yang sangat remeh. Tugas yang mungkin sederhana. Tugas yang mungkin tidak dapat dibanggakan. Tapi sama tetap setia. Dari sama ini kita belajar tentang kesetiaannya. Walaupun tugasnya kecil, tugasnya sederhana, tidak sehebat Eliezer, tidak sehebat yang dilakukan oleh yang pertama tadi, Esibaal. Tetapi sama tetap konsisten, setia melakukan tugasnya. Bapak Ibu, kadang-kadang manusia itu memilah-milah. Dalam pelayanan kan juga begitu ya. Dalam pelayanan itu orang sedang memilah, pelayanan yang terbesar, yang penting itu adalah pelayanan. Kalau misalkan di gereja ya, yang paling besar itu yang menyampaikan firman Tuhan. Banyak orang jemaat mempunyai pemikiran demikian. Yang menyampaikan firman itu, kalau misalkan dibuat nilai skala 1 sampai 100 misalkan ya. Yang menyampaikan firman Tuhan itu 100, paling tinggi. Kemudian WL, ya lebih rendah lah. Mungkin WL itu 75 lah gitu. Lalu singer, ya mungkin singer 65 lah atau 60. Mungkin pemain musik juga sama 60 gitu. Lalu tugas-tugas multimedia, ya itu mungkin 40 lah gitu. Lalu asar mungkin 10. Ada banyak orang. Mereka ingin menjadi pelayan yang dianggap penting, yang dianggap paling utama sesuai dengan ukuran manusia. Bangga ketika dimintai tugas menjadi pelayan yang luar biasa itu. Tetapi Tuhan tidak melihat demikian. Di mata Tuhan, apa yang kita kerjakan adalah sama. Tuhan tidak melihat apa yang kita kerjakan. Tetapi Tuhan melihat hati kita, bagaimana hati kita. Orang memandang pelayanan itu ada pelayanan besar, yang lebih besar, yang agak besar, yang agak penting, paling penting, dan Tuhan penting. Tapi di mata Tuhan tidak dilihat itu. Yang Tuhan lihat bagaimana kita setia melakukan apakah pelayanan kita apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita lakukan dengan setia,
Tuhan akan memperhitungkan itu. Bukan karena kebesaran, bukan karena kepopuleran. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada data yang saya buat di sini. Misalkan Bapak Ibu bisa melihat di sini, misalkan orang yang setia itu akan diberikan tanggung jawab yang besar. Jangan mengabaikan pelayanan Asher. Bapak Ibu yang melayani Asher, jangan kecil hati. Lakukan dengan setia. Apapun pelayan itu, yang kita dipercayanya memberikan, mengedarkan kolektan, persembahan, itu juga penting. Itu juga besar di mata Tuhan. Jangan remehkan itu. Jangan berkata, ini kan bisa diganti orang. Kalau WL kan enggak. Kalau Akser kan gampang lah. Nggak usah hadir lah. Nanti kan diganti orang gampang, semua bisa. Saudaraku, jangan seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Mari kita menghargai semuanya sama di mata Tuhan. Jangan meremehkan yang kecil. Dan jangan terlalu bangga. Yang pelayanan menurut kita adalah orang-orang yang sangat penting. Yang menjadi perhatian orang. Tapi semua sama. Yang dilihat Tuhan hati kita, kesungguhan kita. Bagaimana Tuhan melalui Daud ini memberikan pekerjaan yang sangat sederhana, tugas yang sederhana kepada Sama, hanya menjaga sebidang tanah yang ditanami kacang merah. Tapi Sama setia. Itu sebabnya Sama dicatat dalam firman Tuhan. Walaupun tugasnya hanya menjaga sebidang kacang merah, sebidang lahan kacang merah, tapi dicatat dalam firman Tuhan. Dia adalah orang yang setia menjalankan tugasnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bandingkan nih, perhatikan. Siapa pengkhotbah yang terbesar di dalam firman Tuhan? Adalah Rasul Petrus. Sekali berkhotbah, 30 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Yunus 120 orang, seluruh orang Niniwe bertobat. Tapi Yunus sombong. Ketika seluruh bangsa Niniwe bertobat, Yunus justru sedih. Lah Tuhan melihat itu pada di Yunus yang tidak baik. Yang semestinya di mata manusia yang lebih hebat adalah Yunus. Rasul Petrus hanya 3.000 yang bertobat. Sementara Yunus 120.000 yang bertobat. Tapi bandingkan dengan Yeremia, Nabi Yeremia. Dipercaya Tuhan menyampaikan firman Tuhan di bangsa itu selama 40 tahun. Tapi Tuhan berkata, Yeremia, kamu berkhotbah menjaga firman Tuhan, tapi tidak ada satupun yang bertobat. Mau enggak? Kalau kita bertanya dengan banyak pendeta, mungkin enggak mau, saudaraku. Kenapa? Sia-sia. Berkhotbah kok 40 tahun, enggak ada yang bertobat, ya sia-sia. Tapi Yeremia tetap melakukan dengan setia. Dan benar, selama 40 tahun, tidak ada satupun yang bertobat. Saudara, kita melihat bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan atas tugas yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada sebuah KKR di salah satu kota di Amerika Serikat. Diadakan di sebuah gedung yang cukup besar. Pengkhotbahnya adalah mantan seorang petinju. Mantan petinju bertobat lalu menjadi penginjil dan berkhotbah di tempat itu. Ribuan orang
yang hadir di sebuah gedung itu. Di tengah-tengah ibadah KKR itu ada 2 anak remaja yang masuk. Dia terlambat dan dia masuk di dalam gedung. Dia lihat ujung sana, dia mencari tempat duduk yang kosong. Rupa-rupanya semua bangku, kursi udah penuh. Lalu mereka berkata, ya udah kita pulang aja loh. Sudah penuh, nggak ada tempat duduk. Ketika mereka akan pulang, ada seorang asar yang mendekati. Dek, mau kemana? Mau pulang? Habisan nggak tempat duduk? Jangan pulang. Saya akan mencarikan tempat buat kalian. Lalu asar ini, karena tanggung jawabnya, dia berjalan ke sana, kemari, lihat sana. Dia melihat di bangku depan ada 2 kursi yang kosong. Dia berkata, Dek, ada di sana kosong, ayo saya antar. Asar ini membawa kedua anak remaja ini yang akan pulang tadi, duduk di kursi. Bukan paling depan, tapi agak depan. Akhirnya, kedua anak remaja ini mengikuti KKR sampai selesai. Pada saat khotbah disampaikan oleh mantan petinju ini, kedua remaja ini mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat ada khotbah tantangan undangan, siapa yang mau bertobat? Ada banyak yang bertobat, termasuk kedua anak remaja ini maju ke depan, mengambil keputusan dia bertobat. Saya membayangkan, seandainya tidak ada asar yang mencarikan tempat duduk itu, mungkin kedua anak remaja ini akan pulang, dan mungkin dia akan menjadi orang yang jahat. Tapi bersyukur karena ada peran asar mencarikan tempat duduk, sehingga kedua anak remaja ini dia bertobat. Saudara, anak muda ini terus bertumbuh di gereja. Dan salah satu anak muda ini melayani Tuhan, dia sebagai seorang penginjil. Penginjil yang sangat terkenal. Yang namanya adalah Billy Graham. Penginjil abad 20 yang terkenal di dunia, dia orang baptis. Dia bertobat karena peran seorang asar. Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa asar, siapa nama asar itu. Gak ada yang tahu. Tapi Tuhan mencatat, Tuhan tahu perbuatan asar itu. Walaupun pekerjaan asar tidak begitu penting, tapi faktanya karena peran asar itulah membawa sang Billy Graham remaja bertobat. Menjadi penginjil dunia yang luar biasa, dipakai Tuhan. Sudah banyak bicara dengan Presiden Amerika. Sudah sering didoakan mereka dan sering dipakai di Amerika untuk mendoakan pada saat pelantikan Presiden di Amerika. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara pada hari ini, pada saat ini, tidak yang tahu nama asar itu. Tapi Tuhan tahu. Mungkin saudara pernah melakukan sesuatu yang kecil, yang remeh. Percayalah bahwa Tuhan tahu. Tuhan mencatat apa yang saudara lakukan di dalam hidup ini. Jangan meremehkan pelayanan menjaga sebidang tanah kacang merah. Jangan meremehkan pekerjaan yang kecil. Yang penting harus setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan dengan setia. Tuhan berkata, jika kita dipercaya dalam hal kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar.
Apapun posisi saudara saat ini, apapun pergumulan saudara, pergumulan yang mungkin kecil, peran saudara yang kecil, kemampuan yang kecil apapun, jangan pernah meremehkan. Yang penting lakukan dengan setia bagian kita. Tuhan tahu, setiap orang yang setia, Tuhan akan berkata, berbahagialah engkau. Karena engkau adalah melakukan tugas dengan setia. Bapak Ibu yang sekasih Tuhan, maukah saudara pada saat ini berusaha memiliki 3 karakter ini? Kita rindukan pada saat menghadapi masalah-masalah, milikilah 3 karakter ini. Mari kita ulet seperti Ismail. Jangan putus asa. Jangan gampang putus asa, tapi ulet. Disiplin seperti Eleazar. Jangan gampang terpengaruh, mari melatih diri terus. Supaya semakin cakap. Dan yang ketiga ada karakter setia. Sama seperti Sama. Kalau kita memiliki 3 karakter ini, seperti Triwira Daud yang perkasa, yang kuat ketika menghadapi tantangan apapun yang terjadi. Karena Tuhan senang dengan 3 karakter yang ada pada diri kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Kami rindu supaya kami bisa kuat. Kami supaya memiliki karakter ulet di dalam menghadapi tantangan. Supaya kami bisa disiplin dalam menghadapi semuanya, melatih diri, tidak gampang terpengaruh, tapi tetap fokus. Supaya kami juga terus setia kepada Tuhan. Apapun, perkara-perkara apapun, sekecil apapun, kami akan tetap setia melakukan dengan tulus bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih atas semuanya ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Tantangan itu ada dan terus ada, dan mungkin semakin berat, semakin besar, tidak masalah. Tapi yang penting mari kita kembangkan supaya kita memiliki karakter seorang pejuang yang cakap menghadapi masalah-masalah yang ada. Kembangkan keuletan. Jangan putus asa, jangan gampang putus asa. Mari kita tahan banting dalam menghadapi masalah. Dan mari terus kita kembangkan disiplin, melatih diri. Dan tetap setia dalam apa yang Tuhan percayakan pada saudara pada saat ini. Saya percaya kalau kita memiliki 3 karakter itu, kita bisa mengatasi setiap tantangan yang ada. Sehingga kita akan menyenangkan Tuhan dalam situasi yang sulit itu. Kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk
berikan padamu. Kuduskan hingga terus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita musikan, Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Aku silakan berdoa. Mungkin saat ini saudaraku ada tantangan, tapi seperti firman Tuhan ini, bila kiranya kita memiliki karakter yang ulet, tidak putus asa, kita tetap berdisiplin, fokus, dan tetap setia. Lakukan latihan-latihan yang seperti Paulus ajarkan. Jangan goyah iman saudara. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Tapi semakin giat lakukannya, karena itulah kekuatan kita di dalam kita menghadapi tantangan yang ada. Silakan saudara berdoa. Nyatakan pergumulan saudara. Dia Tuhan memampukan saudara menghadapi semua tantangan yang ada. Bapa, kami menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini pergumulan pribadi-pribadi kami yang kami telah naikkan kepada Tuhan. Kami mohonkan Tuhan menolong kami. Bila Tuhan mendengarkan, Tuhan berikan kemampuan kami untuk menghadapi tantangan yang ada dalam hidup kami, yang berbeda satu sama lain, tapi prinsip penyelesaian sama.
Tolonglah kami Bapa, supaya kami tetap kuat, tidak goyah, supaya kami tetap mendisiplin diri dalam hidup kami, mendisiplin dengan kebenaran firman-Mu, mendisiplin kami dengan doa, dengan ibadah, dengan berserah kepada Tuhan. Karena disitulah kekuatan kami. Keuletan akan terbentuk, kedisiplinan akan terbentuk, dan kesetiaan akan terbentuk melalui hal tersebut di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan untuk ketiga saudara kami. Kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati saudara kami Eli, sehingga diterima di UB, Universitas Brawijaya di Malang. Bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memberkati saudara kami Joel, sehingga mendapatkan beasiswa pada saat kuliah di Universitas Brawijaya ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan mereka berdua besok Kamis akan kembali ke Malang. Tuhan sertai mereka, Tuhan bimbing mereka, Tuhan berikan semangat mereka. Walaupun mereka jauh dari kedua orang tuanya, tapi kami percaya dengan kedisiplinan yang mereka sudah terbina ini, mereka akan tetap menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Berkati mereka sehingga mereka berhasil di mata Tuhan. Tuhan tolonglah supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Roh Kudus tolong ingatkan sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam mereka berjuang dalam pendidikan mereka. Kami juga berdoa saudara kami Erika. Terima kasih Bapak, tinggal 1 tahun Erika menyelesaikan studinya di Poltekkes Kesehatan. Berkati Bapak, supaya tahun terakhir ini menjadi tahun yang penuh prestasi bagi saudara kami Erika. Tuhan berkati dengan bidangnya di laboratorium. Tuhan pakai Erika menjadi berkat bagi banyak orang pada masa yang akan datang. Tuhan berikan pekerjaan, karena Tuhan percaya Engkau menyiapkan pekerjaan juga buat Erika pada saat lulus kuliah ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami, untuk Ibu Raquel yang saat ini sudah memasuki bulan-bulan terakhir dalam persalinannya. Tuhan berkati pada bulan September nanti akan melahirkan putra yang kedua. Tuhan terima kasih kesehatan, Tuhan berikan berkati Tuhan, supaya hari ini tetap kuat. Dalam nama Yesus Tuhan jagai kandungannya, Tuhan berkati ibunya, mamahnya, Tuhan berkati kesehatannya. Dalam proses kelahiran nanti semua berjalan dengan baik, karena campur tangan Tuhan nyata dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, menyenangkan-Mu. Kita akan ambil komitmen ini menyenangkan Tuhan. Walaupun apapun yang kita hadapi saat ini, mari tetap punya komitmen menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu, Senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Ketika akan pulang, kita akan selalu menyenangkan Tuhan.
Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita. Walaupun tantangan ada, kita punya komitmen untuk tetap menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersama-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. We